sahabat-sahabat, tidak terasa Imlek tahun macan ini pun sudah berlalu beberapa hari ya. Dan kini kita telah tiba di sesi Cap Gome. Nah ini pas ini tanggal 13, jadi juga tanggal 13-nya Imlek bulan 1, di mana acara Cap Gome sudah kelihatan aktivitasnya. Nah dan pada hari ini Sui Mu Nyong Nyong Dewi Air juga akan bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng, di mana ada kelenteng Kuan Im, Pek Pakung, Dewi Samudra, Pakong Ti, Konti. Nah, nanti satu persatu akan didatangi. Dan Dewi Air ini, dia ini sewaktu jadi manusia itu waktu itu sampai berumur 19 tahun. Dan kebetulan seperti yang pernah diceritakan kepada saya, dia itu dengan raganya sekalian naik ke Kayangan. Ada sampai di sana dia bersemedi lagi dan akhirnya diberi nama dewa dengan julukan Sui Mu Nyong Nyong Dewi Air. Di Kayangan tugasnya itu cuma mengurus bunga teratai, dari dia tumbuh kuntum bunga sampai mekar. Nah, dia ngurus di sana. Dan katanya kalau anak-anak mau lahir yang mungkin ada dari jalur dewa gitu ya, nah, nanti anak-anak itu akan dimasukkan dulu ke kuntum teratai yang baru pelan-pelan mekar, itu akan dimasukkan ke situ sambil menunggu reinkarnasi. Nah, sampai waktunya tiba, anak itu pun akan roh itu pun akan reinkarnasi ke dunia nyata sini. Inilah sekilas cerita tentang Dewi Air. Nah ini kan kita perhatikan tadi ada dua ya yang hadir untuk bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng, ya kan begitu Bang Niko? Ya. Nah sisi lain selain Sui Mu Nyong Nyong, juga ada Pak Ji Nyong Nyong ya. Ya benar, Pak. Ini mungkin ada cerita dari untuk Pak Ji Nyong Nyong ini. Pak Ji Nyong Nyong itu juga utusan dari Dewi Kuan Im. Kalau Pak Ji Nyong Nyong itu kebanyakan itu dia itu kayak ada di kelompok Dewi Pemberi Anak, ada di kelompok situ. Nah, tugasnya ya juga menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Misalnya kalau ada sakit, ada itu juga tugasnya Pak Ji Nyong Nyong. Pak Ji Nyong Nyong itu banyak sekali ya. Nah, mungkin jangan sampai kok di sini ada Pak Ji Nyong Nyong, di sana ada Pak Ji Nyong Nyong. Ya, karena yang namanya induknya satu tapi muridnya banyak. Nah, masing-masing memakai nama gurunya Pak Ji Nyong Nyong. Makanya akan terjadi banyak Pak Ji Nyong Nyong. Nah kemudian juga kita lihat tadi kalau nggak salah saya ya, anak kecil itu salah satu anak kecil itu nggak tahu namanya siapa ya. Tergesa-gesa masuk sehingga tidak sempat tungkinya ganti baju, tetap menggunakan baju Sui Mu Nyong Nyong. Ini anak kecil tadi itu siapa tuh? Si Ame. Nah jadi gimana cerita si Ame ini yang kerennya? Ini dulunya sewaktu masih jadi manusia itu tinggalnya di Selakau. Nah, dia itu suka main air di sungai itu di atas jembatan. Suatu hari dia tuh jatuh tenggelam, akhirnya meninggal di usia 6 tahun. Nah, setelah meninggal, arwahnya setiap hari duduk di tangga situ main air. Sampai kalau bisa lihat itu badannya hitam sama biru lebam gitu. Akhirnya Pakung yang ada di Gunung Gajah, di Pemangkat, di Sinmun yang di atas sana itu mengambil si Ame untuk dijadikan murid, dilatih. Nah, akhirnya berhasil juga, bisa akhirnya masuk ke tubuh si Susia. Berarti Ame itu bukan roh sembarangan lah ya? Sekarang bukan, karena sudah ada maha gurunya. Oh si gitu. Itu. Bisa nggak kalau si Ame itu kita katakan roh super? Sekarang sudah bisa. Bisa. Bikin jimat, bisa apa? Ya, mudah-mudahan ini dapat inilah ya, sekilas cerita dari Bang Niko ini benar-benar dapat menjadikan satu patokan bahwa roh yang bisa masuk ke tubuh atau ke raga manusia itu ya nggak jelasnya roh super lah ya. Yang bagaimana itu takut itu gimana
tapi Singpei. proses terjual. Singpei ya? Pepes super, memasuki ragam manusia, melalui ragam manusia dia bisa membantu menyelamatkan umat manusia yang ada dalam bidang kesehatan, lingkungan. Memang kadang-kadang itu roh nggak bisa roh biasa ke tubuh manusia, tapi itu nggak bisa disebut tatung. Biasa kita menyebutnya kesurupan, karena mungkin sedang nasib sial kan, namanya saja bisa terjadi. Kita itu dimasuki roh. Nah inilah bedanya tatung dengan kesurupan. Iya. Nah kemudian juga saya dengar-dengar nih Ame ya selain dia menguasai bahasa Indonesia ya karena lahirnya di Selakau Iya, karena juga di Selakau sejak ya kecil kan? dia juga berbahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Mandarin karena diajar oleh Pak Kung. Pak Kung. Saya dengar-dengar si Ame ingin belajar bahasa Inggris lagi. Oh, boleh, bisa Katanya- saja. Si Ami itu pintar loh, cepat loh dia itu cepat nangkap. Katanya dia mau belajar sama dia punya Kungkung. Hah? Ayo. Nah itu tadi saya tanya, Ame sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa bahasa Mandarin. Ame apakah mau belajar bahasa Inggris? Katanya boleh, saya suka mau belajar bahasa Inggris, bahasa apa aja. Nah, tapi siapa bahasa yang kek dia bilang itu bahasa alien dia belum Ya. ngerti. hanya siapa yang mau ngajar saya kata si Ame tadi kan. Jadi spontan saya jawab, Kungkung kan bisa ngajarin Ame. Boleh katanya gitu Ya, ya. kalau dia mau apa salahnya kalau kita ajarin. Ya, sehingga paling tidak kan kita di Singkawang ini ada peningkatan kualitas daripada Iya. ini ya. Makanya kadang-kadang saya juga ada kadang membaca komen dari sahabat-sahabat netizen kan. Kadang-kadang kedatangan Pak Kung biasa bisa bahasa Indonesia, tapi akhirnya diributkan. Mereka punya patokan kayaknya dewi itu harusnya cuma bisa bahasa Mandarin atau bahasa Kek. Nggak kayak begitu. Kan ada mereka dari Hokkien bisa bahasa Hokkien, Guangdong, Mandarin. Kalau untuk Indonesia, kalau ini sejarah Indonesia juga sudah lama, sudah berapa ratus tahun. Kalau kebetulan si Pak Kung zaman jadi manusia, dia itu ada di daerah yang banyak orang Melayunya atau orang Dayaknya, jelas mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama bahasa Dayak. Jadi tidak heran kalau dia waktu datang sekarang dia bisa berbahasa Indonesia. Itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, sama kita perhatikan juga ini udah banyak juga kita berjalan ya. Iya. Ada Pak Kung yang bahasa Thailand, bahasa Iya, Mungku, ya kan? Nah ini kenapa seperti itu kan begitu? Karena dia, Sesuai dengan zaman mereka itu. ya dia sudah beradaptasi juga sebelum dia meninggal ya. Kadang juga ada datang ya pura-pura kamu tahu. Iya. Mereka bisa, tapi tidak pura-pura dia nggak bisa. Coba aja ngomong dia. Iya, dia jadi hanya pura-pura aja dia. Ataupun ada terjadi begini, memang dewanya tidak bisa bahasa Melayu, tapi begitu dia di ngomong sama orang itu ada penerjemah di sampingnya. Iya, tetap ada tuh ya. Ada. Kalau nggak macam mana mereka bisa cepat. Yang biasa menerjemahkan itu siapa nih? Bang Niko? Ada utusan mereka yang bisa. Bisa tidak dikatakan dewa sarjana? Mau disebut sasa-sasa. Ya, ya. Sasa-sasa. Oke, Bang Niko, demikian terima kasih informasinya. Ya mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada siang hari ini ya benar-benar ya dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan sedikit pengetahuan. Nah sehingga tidak lagi ragu-ragu kita mengatakan wah sifu itu bahasa Indonesia itu sifu palsu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan informasi ini lebih dapat memberikan manfaat. Ih, bagus untuk kursinya. semua. Demikian. Lucu kursinya, Ame. Aku mau supaya ke sana. Ya. Nah, iya.
那边还有电视车呢。你諗住呢個啦，睇啲爆炸呢個，係啊，千零件，千零件。我係要半腰㗎啦，半等等咧。请拿吧。我当就对了，我我可以调舞一下了吧？可以好，可以。要mau nari bener. Pak Jinyong,